Selamat malam, para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 3 saham. Yang pertama yaitu saham BBRI, yang kedua saham BBNI, dan yang ketiga yaitu saham BMRI. Oke, kita langsung saja ke pembahasan saham yang pertama, yaitu saham BBRI. Saham BBRI peragangan terakhir turun tipis 0,44% di harga 4.480. Bagaimana dengan prospek saham BBRI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke atas, itu artinya saham BBRI ini sudah mulai ya menunjukkan reboundnya, tetapi masih berada di bawah area angka 20, itu artinya saham BBRI belum bertenaga untuk rebound. Posisinya juga sudah berada di area oversold. Biasanya kalau sudah berada di area oversold begini, para trader sudah mulai siap-siap untuk entry karena di posisi inilah momentum yang tepat ya untuk mengambil ancang-ancang untuk masuk. Kalau dilihat dari MACD-nya belum mendukung, garisnya masih turun ke bawah, didukung dengan volume merah ya, semakin hari semakin besar, cukup signifikan, itu artinya masih dikuasai oleh para seller. Kalau dilihat dari grafiknya, sempat uptrend sampai harga tertinggi yaitu di 5.030 pada tanggal 1 Desember 2022. Setelah itu saham BBRI menunjukkan tanda-tanda koreksi tajamnya dan mampu ditahan dengan supportnya di 4.370. Ini support yang mampu menahan koreksi tajamnya saham BBRI. Setelah itu saham BBRI mulai menunjukkan reboundnya dan belum mampu juga menembus resistennya di 4.490. Kalau dilihat posisinya sekarang masih berada di bawah SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham BBRI berada di area fase turunnya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten. Seperti biasa, saya akan menggunakan Fibonacci retracement untuk mengukur area support dan resisten. Untuk support yang pertama yaitu di 4.370, seperti saya sampaikan tadi, ini merupakan support yang mampu menahan koreksi tajamnya saham BBRI. Yang kedua yaitu di 4.210 dan yang ketiga yaitu di 3.960. Untuk resisten yaitu di 4.490, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya yang tidak mampu ya di breakout di perdagangan hari ini. Yang kedua yaitu di 4.620, ini merupakan resisten ya, area golden ratio-nya. Apabila kedepannya saham BBRI mampu breakout ya di 4.620, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar karena ini merupakan area golden ratio-nya atau harga kuncinya untuk saham BBRI. Yang ketiga yaitu di 4.800. Untuk teman-teman yang mencermati saham BBRI, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya breakout atau nutup di atas 4.490, area tengah Fibonacci retracement-nya ini, silahkan masuk secara bertahap. Nanti kalau dia naik terus dan mantul di area golden ratio-nya, silahkan teman-teman tahan, atau boleh juga di TP ya kalau dia turun, tetapi kalau dia mampu breakout di area golden ratio-nya dan teman-teman masih punya modal, silakan tambah lagi. Lain halnya kalau dia langsung koreksi di perdagangan berikutnya, sebaiknya teman-teman wait and see dulu dan menunggu saja ya di area support pentingnya ini yang mampu menahan koreksi tajamnya di 4.370. Kalau dia mampu mantul di area sini, silakan teman-teman masuk. Itu artinya support 4.370 ini sudah terkonfirmasi kuat ya untuk menahan koreksi tajamnya saham BBRI. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya masih mendukung ya kalau saham BBRI kedepannya masih ada peluang untuk melanjutkan reboundnya, apalagi dia mampu menembus area angka 20-nya, itu sangat bagus kalau secara MACD-nya memang belum ada dukungan. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BBRI. Kita langsung saja ke saham yang kedua yaitu saham BBNI. Saham BBNI peragangan terakhir naik tipis 0,87% di harga 8.675. Bagaimana dengan prospek saham BBNI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini, garisnya sudah berada di area oversold, sudah crossline juga, tetapi tipis ya. Masih berada di bawah area angka 20-nya, itu artinya belum bertenaga untuk rebound. Silakan teman-teman cermati saja, kalau sudah berada di area oversold begini sangat bagus ya untuk
siap-siap mengambil posisi entry. Kalau dilihat dari MACD-nya belum mendukung ya, garisnya masih mengarah ke bawah, apalagi volumenya masih dikuasai warna merah, itu artinya para seller masih berkuasa ya di saham BBNI ini. Terbukti ya di beberapa peragangan terakhir saham BBNI koreksi tajam ke bawah mampu melewati SMA 50-nya. Sekarang posisinya berada di area fase turun. Saham BBNI sangat kuat ya di resisten 9.900 kalau kita lihat historinya pada tanggal 30 November 2022 masih mampu ditahan resisten 9.900, begitu juga dengan di tanggal 25 April 2022. Perhatikan saja resisten ini. Semoga kedepannya saham BBNI mampu rebound dan menembus 9.900. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BBNI. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 8.325, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua supportnya yaitu di 7.975 dan ketiga yaitu di 7.500. Untuk resisten yang pertama yaitu di 8.700, ini merupakan area golden ratio-nya untuk saham BBNI. Seandainya kedepannya saham BBNI mampu ya breakout di 8.700, sangat bagus, setidaknya mampu bertahan di atas area golden ratio-nya. Itu sangat ada peluang ya untuk saham BBNI ini mampu balik rebound ke atas. Resisten kedua yaitu di 9.225 dan yang ketiga yaitu di 9.900. Seperti saya sampaikan tadi, ini resisten yang sangat kuat secara histori untuk saham BBNI. Untuk teman-teman yang mencermati saham BBNI atau ingin masuk di saham BBNI, lihat saja di paragraf berikutnya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau dia mampu breakout ya di area golden ratio-nya ini sangat bagus, setidaknya bertahan di atas 8.700, silakan teman-teman masuk secara bertahap. Kalau dia belum mampu breakout, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Karena memang posisi entry yang sangat bagusnya yaitu di atas 8.700. Kalau masih di area sini, sebaiknya teman-teman menunggu saja di support 8.325. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, memang sudah crossland, tetapi masih di bawah angka 20. Kalau sudah di atas angka 20 itu sangat bagus, ada peluang untuk rebound. Kalau dari MACD-nya memang belum ada dukungan baik secara volume maupun garisnya. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham BBNI. Kita langsung saja ke saham yang ketiga, yaitu saham BMRI. Saham BMRI peragangan terakhir turun tipis 0,27% di harga 9.175. Bagaimana dengan prospek saham BMRI? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, sudah berada di area oversold juga, sudah crossland tetapi masih berada di bawah angka 20-nya, itu artinya belum bertenaga untuk rebound. Kalau kedepannya mampu menembus angka 20-nya, peluang untuk rebound tingginya cukup besar. Kalau dilihat dari MACD-nya belum ada dukungan ya, volume merahnya cukup besar, tetapi di beberapa peragangan terakhir sudah mulai memudar, itu artinya para seller sudah mulai berkurang ya, terbukti dari candle merah di 3 peragangan terakhir dan di 2 peragangan terakhir menunjukkan candle hijau, itu artinya sudah mulai ada perlawanan dari buyer. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang sempat uptrend dengan harga tertinggi yaitu di 11.000, setelah itu posisinya koreksi tajam ke bawah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten untuk saham BMRI. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 9.075, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Yang kedua yaitu di 8.625 dan yang ketiga yaitu di 8.075. Untuk resisten yang pertama yaitu di 9.550, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi untuk saham BMRI. Yang kedua yaitu di 10.175 dan yang ketiga yaitu di 11.000. Untuk teman-teman yang ingin masuk atau mencermati saham BMRI, lihat saja di paragraf berikutnya. Kalau menurut saya, kalau masih di atas 9.075 ya supportnya ini, saya kira masih aman ya untuk dibeli. Tetapi kalau dia mampu breakdown ke bawah menembus 9.075, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham BMRI atau wait and see dulu. Kalau teman-teman sudah masuk dan naik dan mantul di 9.550 di harga kunci, area golden ratio-nya, sebaiknya teman-teman TP dulu yang trading. Nanti masuk lagi kalau dia sudah mampu breakout di area golden ratio-nya. Kalau sudah di sini, saya rasa peluang untuk balik arahnya cukup besar. Apalagi saham-saham bank ini
sekitaran bulan 2 biasanya sudah mulai membagikan dividen. Semoga saja itu menjadi momentum ya untuk saham BBRI, BBNI maupun BMRI untuk rebound tinggi atau membalas koreksi tajamnya di beberapa minggu terakhir ini ya. Oke, kalau dilihat dari indikator stokistiknya seperti saham bank lainnya, ada peluang ya, biasa momentum untuk di area oversold begini. Semoga saja kedepannya mampu breakout-nya lebih tinggi, menembus angka 20. Di situ teman-teman melihat peluang untuk masuk. Kalau dilihat dari MACD-nya memang belum ada dukungan. Ingat, untuk posisi entry-nya yang tepat. Kalau nanti sudah breakout di area golden ratio-nya, kalau modalnya besar, silahkan masuk lagi. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BMRI. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi sharing dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.